Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Ada yang tahu nggak sih apa itu pecahan? Pasti udah banyak yang tahu ya, pecahan, bentuk pecahan itu seperti apa. Karena sebelumnya pecahan telah kita bahas waktu kita berada di sekolah dasar. Oke, yang akan kita bahas dalam bilangan pecahan atau dalam pecahan ini, yang pertama kita akan membahas mengenai menyatakan bilangan pecahan. Bagaimana sih cara menyatakan bilangan pecahan? Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai pecahan senilai. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Yang keempat, jenis-jenis pecahan. Dan yang kelima, mengubah pecahan. Nah, mengubah pecahan di sini maksudnya ialah pecahan biasa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran, desimal, dan persen. Oke, langsung aja yang pertama, menyatakan bilangan pecahan. Di sini saya mempunyai dua persegi. Yang persegi yang pertama itu saya bagi dalam 6 bagian. Nah, ada satu yang saya arsir. Ketika ditanya luas daerah yang diarsir pada persegi tersebut, maka itu adalah 1/6 bagian atau 1 dari 6 bagian. Satunya itu adalah yang diarsirnya, 6 adalah keseluruhan dari bagian perseginya. Kemudian kita langsung lanjut ke persegi yang kedua. Nah, di sini saya bagi lagi dalam satu persegi, saya bagi menjadi 8 bagian. Nah, yang saya arsir di sini ada 3. Tapi jumlah keseluruhannya itu ada 8 bagian dalam satu persegi. Ketika ditanya luas daerah yang diarsir, maka akan dijawab 3/8 bagian. 3 yang diarsir dan 8 adalah bagian keseluruhan. Beda kalau yang ditanya luas daerah yang tidak diarsir. Nah, kalau yang tidak diarsir, maka kita hitung kotak yang tidak diarsir, itu ada 5. Nah, 5 adalah kotak yang tidak diarsir. Kemudian penyebutnya itu adalah 8. 8 itu adalah jumlah keseluruhan dari bagian persegi tersebut. Maka 5/8 bagian atau 5 dari 8 bagian. Itu jika luas daerah yang tidak diarsir. Nah, 1/6 dengan 3/8 ini itulah yang dinamakan bilangan pecahan. Maka kesimpulannya, bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Pecahan senilai. Nah, pecahan senilai di sini saya ada 3 persegi. Di mana B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke cara menyederhanakan pecahan. Nah, ini mudah banget menyederhanakan pecahan. Nah, di sini saya memiliki 2 bentuk pecahan.
Yang pertama ada 24/48 dan ada 36/60. Nah, yang 24/48 nih kita coba sama-sama kita bagi dengan bilangan 6. Apakah bisa? Bisa. 24 dibagi 6 itu adalah hasilnya 4 dan 48 dibagi 6 itu hasilnya 8. Apakah ini bentuk yang sudah sangat sederhana? Belum, masih ada bentuk yang lebih sederhana lagi, masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi berapa? Kita bagi langsung saja dengan bilangan 4. 4 dibagi 4, 1. 8 bisa dibagi 4, bisa. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka bentuk sederhana dari 24/48 adalah 1/2. Bentuk paling sederhananya. Nah, pada yang kedua ada 36/60 sama dengan berapa bentuk sederhananya? Nah, 36 ini bisa kita bagi dengan bilangan 6. 60 juga bisa kita bagi dengan bilangan 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Kemudian apakah masih bisa disederhanakan lagi? Ya, tentu saja bisa. 6 dan 10 sama-sama bisa kita bagi dengan bilangan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka bentuk sederhana dari 36/60 adalah 3/5. Kesimpulannya, bentuk sederhana dari suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau bisa kita katakan bilangan yang serupa. Kalau penyebut dibagi, misal penyebutnya kita bagi 2, maka pembilang juga harus kita bagi dengan bilangan 2. Secara berulang sampai diperoleh bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, next. Sekarang kita ke jenis-jenis pecahan. Nah, jenis pecahan di sini ada jenis pecahan, contohnya dan keterangan. Ini saya buat tabel. Yang pertama ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu ada 1/2, 2/3, 3/5 dan seterusnya. Itu contohnya. Kenapa 1/2, 2/3 dan 3/5 ini dikatakan pecahan murni? Nah, pecahan murni itu adalah nilai pembilangnya lebih kecil atau kurang dari nilai penyebut. Seperti 1/2. Nah, 1 kan pembilang kan, 2-nya penyebut, maka pembilang ini nilainya lebih kecil dari nilai penyebut. Nah, kalau pecahan yang tidak murni itu contohnya seperti ada 3/2, 5/3, 9/2 dan seterusnya. Kenapa dikatakan pecahan tidak murni? Karena pecahan tidak murni ini adalah di mana nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebut. Oke. Lanjut yang kedua ya, ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran sering banget kita temui, udah kita temui dari sejak kita masih duduk di sekolah dasar. Misal ada 1/4, 2 1/3, 3 2/5 dan 11/6. Nah, 1/4 bilangan bulat sama dengan 1/4. Nah, bilangan bulatnya itu adalah 1 dan pecahan murninya itu adalah 1/4. Jadi 1 itu merupakan, kalau kita jabarkan, 1 merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/4 merupakan pecahan murni. Nah, kemudian yang kedua ada 2 1/3. Oke, di sini saya salah tulis ya. Seharusnya 2 1/3, tapi saya salah ketik 1 1/3. Bisa diperbaiki sendiri. Nah, 2 itu adalah bilangan bulatnya. Pecahan murninya adalah 1/3. Maka pecahan campuran ini dinyatakan di mana ada bilangan bulat. Pecahan campuran itu adalah perpaduan antara bilangan bulat dengan pecahan murni. Kemudian next langsung yang ketiga itu desimal. Ada 0,1, itu contohnya ya, 0,1, 0,25, 1,5, 0,667. Di sini saya punya 4 contoh, tapi yang akan saya jelaskan hanya 3. 0,1 kita baca 0,1. Nah, yang kedua ada 0,25. Kita bacanya adalah 0,25, bukan 0,25.
Nah, dan yang ketiga itu adalah 0,667. Kita membacanya 0,667 bukan 0,667 karena di sini bentuk desimal ya, bukan bentuk puluhan atau ratusan dan sebagainya. Nah, next kita langsung ke 4% atau perseratusan, dilambangkan dengan lambang persen ya, 0 per 0. Nah, seperti contohnya saya di sini punya 10%. 10% itu artinya apabila dijabarkan dalam bentuk pecahan itu adalah 10 per 100. Nah, 25% itu adalah 25 per 100. Oke. Kita langsung deh mengubah pecahan. Nah, di sini saya punya satu soal. Perintahnya adalah ubahlah pecahan berikut dalam bentuk pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang pertama itu ada 13 per 2. Yang kedua ada 27 per 5. Oke, ini sama-sama pecahan tidak murni ya kalau tidak kita jabarkan. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, coba di nomor 1 kita coba itu kita ubah dalam bentuk pecahan campuran 13 per 2 sama dengan, nah, cari pembilang yang bisa dibagi dengan penyebut. Cari pembilang yang bisa dibagi dengan penyebut. Nah, seperti 12 ditambah 1. 12 tambah 1 13 kan? Dan 12 bisa dibagi dengan 2. Oke, 12 tambah 1 per 2. Nah, kita jabarkan lagi di bawahnya, yaitu kita pisah 12 dengan bilangan 12 dengan bilangan 1. Jadi 12 per 2 ditambah 1 per 2. Nah, 12 per 2 ini bisa dibagi ya. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 ditambah 1 per 2. Nah, udah ketemu nih. Jadi 6 itu adalah bilangan bulat dan 1 per 2 itu adalah pecahan murninya. Maka sama dengan 6 1 per 2. Nah, kita ubah dalam bentuk desimal. Oke, kita ubah dalam bentuk desimal. Ada 13 per 2 dikali 5 per 5. Kenapa harus 5 per 5? Nah, jika kita ingin mengubah dalam bentuk desimal, oke, saya menggunakan cara yang seperti ini. Penyebutnya bisa kita kalikan dengan bilangan yang menghasilkan 10, 100 atau 1000. Pokoknya yang menghasilkan yang bisa menjadi desimal. Oke, di sini saya coba dengan 2 dikali 5. Kenapa? Karena 2 kali 5 adalah 10. Agar kita mudah membagi pembilang dengan penyebutnya. Oke, karena penyebut kita kali 5, maka pembilang juga harus kita kali 5. Jadi 13 per 2 dikali 5 per 5. Hasilnya adalah 65 per 10. Jadi lebih memudahkan. Nah, 65 dibagi 10, 6,5 kan. Nah, jadi apabila suatu bilangan dibagi dengan 10 itu adalah satu angka di belakang koma. Tapi kalau 100 itu 2 angka di belakang koma. Dan ini berlaku pada yang lainnya. Kemudian kita akan ke persen nih. Kalau persen mudah sekali. Kenapa? 13 per 2 kita ubah dalam bentuk persen. Kita tinggal kalikan dengan 100%. Nah, 13 per 2 dikali 100%. Jadi kalau 13 kan kalau perkalian tuh kita pembilangnya yang kita kalikan baru dibagi dengan penyebut. Oke, 13 dikali 100 itu 1300. Kemudian kita bagi dengan penyebut, dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 650%. Nah, untuk nomor 2 bisa kalian coba sendiri sebagai bahan pembelajaran. Apakah kalian paham atau tidak nantinya? Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!